Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak, pada kesempatan ini Guru akan memberikan materi berupa PowerPoint yang bisa untuk anak-anak pelajari di rumah, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, yang bisa dibuka di mana saja atau di sembarang tempat. Intinya kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih. Anak-anak, materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Jadi anak-anak mungkin sudah tahu, sudah hafal tentang kitab-kitab Allah. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, maka kita wajib mengimani tentang adanya kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Namun sebelum anak-anak di rumah belajar, dimanapun kita mau belajar, maka jangan lupa kita selalu mengawali belajar kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Paling pendek kita dengan membaca bismillah atau dengan membaca doa sebagai berikut, yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahami, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, ketika kita belajar, jangan sampai kita meninggalkan doa. Karena doa itu adalah sebagai pedangnya orang mukmin, saiful mukminin. Jadi setiap kali kita hendak belajar, maka kita jangan lupa selalu membaca doa. Dan jangan lupa juga ketika kita mengakhiri pembelajaran, kita juga harus tutup dengan membaca doa, minimal dengan membaca hamdalah. Anak-anak sekalian dimanapun berada, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yang kaitannya dengan materi, yaitu yang pertama adalah setelah anak memahami tentang materi, maka diharapkan anak-anak itu mampu membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 dengan baik dan benar. Kemudian anak-anak diharapkan mampu menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab melalui rasul-rasulnya. Kemudian tujuan berikutnya adalah menyebutkan nama-nama kitab suci serta rasul-rasul yang menerima kitab-kitab tersebut. Kemudian yang terakhir, anak-anak setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu mengidentifikasi kitab-kitab suci yang Allah turunkan melalui rasul-rasulnya. Nah, itu adalah pembelajaran yang kaitannya dengan mengenal kitab-kitab Allah.
Namun sebelum anak-anak melanjutkan, mari kita lihat ayat Al-Quran yang kaitannya dengan kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan. Silakan anak-anak simak, anak-anak buka, kemudian anak-anak praktekkan di rumah untuk membacanya. Dibaca dengan baik, dibaca dengan tartil, panjang pendeknya, dibaca dengan tajwid yang benar. Sekarang silakan anak-anak dengarkan terlebih dahulu. Nanti setelah anak-anak mendengarkan, anak-anak bisa mempraktekkan sendiri. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Terjemahannya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Jadi anak-anak sekalian, bahwasanya iman kepada kitab Allah itu adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang-orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, cara kita berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi anak-anak, Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang terakhir yang Allah turunkan. Namun sebelum Al-Quran diturunkan, Allah sudah menurunkan kitab-kitab terlebih dahulu
yaitu ada kitab Taurat, kemudian ada kitab Zabur, kemudian ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Di mana diturunkannya? Kitab Taurat itu diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud itu menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Di mana itu? Di tanah Kan'an. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kapan Allah menurunkan kitab itu? Allah menurunkan kitab Injil itu pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Itu adalah arti daripada Injil. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran yang terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyendiri di Gua Hira, yaitu tepatnya di Mekah. Turunnya Al-Quran itu menandai diangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu itu beliau usianya genap 40 tahun. Jadi ketika wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umur beliau itu genap umur 40 tahun. Umur 4 tahun Nabi menerima wahyu berupa Al-Quran. Anak-anak masih ingat Al-Quran atau ayat yang pertama kali diturunkan pada Nabi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang berkholwat di Gua Hira, sedang menyepi atau sedang berkholwat di Gua Hira. Nah, kemudian Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jadi ayat yang pertama itu bunyinya adalah Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Artinya apa anak-anak? Artinya kalau
Kalau kita itu pengen maju, kalau kita itu pengen bisa, maka kita harus senang membaca. Karena dengan membaca itu akan menambah pengetahuan, akan menambah wawasan, akan menambah ilmu. Karena ilmu itu akan didapat dengan cara kita belajar. Tanpa belajar maka kita akan sulit mendapatkan sebuah pengetahuan. Jadi anak-anak ketika sekolah ataupun di mana saja, jangan sampai menurunkan semangat untuk belajar. Belajar itu hukumnya adalah wajib. Dari kita sejak lahir sampai ke kita ke liang lahat. Maka jangan sampai pernah kita meninggalkan belajar. Belajar dan terus belajar. Ilmu apa aja, kalau itu adalah baik, maka kita gali. Kita cari sebagai bahan pengetahuan bagi kita atau sebagai bekal pengetahuan bagi kita, terutama dalam ilmu-ilmu agama. Kita jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita menyanyiakan di waktu kecil kita untuk tidak belajar ilmu agama. Kan anak di rumah silakan yang rajin di masjid, rajin sekolah, supaya bertambah pengetahuan. Karena dengan bertambah pengetahuan, maka akan luas wawasannya, akan luas pikirannya. Dan anak sekalian, Al-Quran itu memiliki suatu keistimewaan ataupun kelebihan dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna kitab-kitab yang Allah turunkan terlebih dahulu, atau yang Allah turunkan dulu. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, maka disempurnakan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz, dan ayatnya itu jumlahnya 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Tapi ada yang meriwayatkan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666. Ada juga yang berpendapat bahwa diturunkannya atau diwahyukannya Al-Quran itu selama 23 tahun. Dan Al-Quran itu adalah menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Jadi satu-satunya kitab di dunia ini yang bisa dihafal oleh manusia adalah Al-Quran. Jadi tidak ada kitab-kitab yang lain, kitab suci, yang bisa dihafal oleh umatnya selain Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu mukjizat terbesar yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu sebagai petunjuk manusia, dan membacanya itu adalah sebagai ibadah. Satu huruf yang dibaca itu berlipat 10 kebajikan. Jadi satu huruf yang dibaca oleh kita itu Allah lipatkan pahalanya, Allah lipatkan
ganjarannya itu 10 kebajikan. Kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, maka tinggal menghitung aja, tinggal melipatkan saja. Begitu banyak pahala, begitu banyak keutamaan yang kita dapat ketika kita membaca Al-Quran. Dan ada jaminannya juga anak-anak sekalian. Jadi ada jaminan ketika kita itu dekat Al-Quran. Apa jaminannya? Jaminannya ketika kita dekat Al-Quran, Quran itu besok akan memberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya, bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Sahabat-sahabat Al-Quran itu siapa? Sahabat-sahabat Al-Quran itu adalah anak-anak atau orang-orang yang selalu rajin membaca Al-Quran, selalu rajin mengamalkan Al-Quran, selalu rajin mengajarkan Al-Quran, selalu rajin menghafal Al-Quran. Nah, itu adalah sahabat-sahabat Al-Quran yang besok ketika kita menjelang sakaratul maut, kita itu akan bisa diberi syafaat oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat dunia dan akhirat. Makanya kita jangan sampai sebagai anak-anak muslim, sebagai orang-orang muslim itu jauh dari Al-Quran. Kita biasakan anak-anak di rumah, biasakan sebelum belajar membaca Al-Quran terlebih dahulu walaupun cuma beberapa ayat. Bukan banyaknya yang dihitung, tapi keistiqomahan dalam membaca Al-Quran itu yang bernilai pahala banyak, yang bernilai pahala besar. Jangan kita cuma membaca sekali banyak, tetapi di hari-hari kemudian kita tidak pernah membaca. Lebih baik kita setiap hari membaca satu ayat, tapi kita berkelanjutan secara istiqomah, tidak putus-putus. Nah, itu yang baik seperti itu. Syukur-syukur kita bisa banyak membaca dan terus-menerus. Nah, itu yang lebih baik. Jadi kalau kita tidak mempunyai waktu untuk banyak membaca, maka paling tidak beberapa ayat kita membaca Al-Quran setiap hari. Jadi Al-Quran itu akan bisa menjadi penerang bagi kubur kita kalau kita besok sudah meninggal. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran, maka itu bisa menjadi lampu, bisa menjadi lentera ketika kita sudah di alam barzah atau di alam kubur. Bahkan anak-anak ataupun orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran itu jasadnya akan utuh. Jasadnya akan utuh. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak di rumah bercita-citalah bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa menjadi hafid dan hafidoh. Karena orang anak yang bisa menghafalkan Al-Quran, maka dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya besok di hari kiamat. Sungguh luar biasa pahala dari Al-Quran dan keistimewaan yang luar biasa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya anak-anak jangan bosan, tetap selalu semangat dan semangat ketika kita baca Al-Quran. Walaupun kita belum bisa membaca, semangat untuk belajar harus tetap ada. Karena kesemangatan itu akan mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Jadi anak-anak tetap semangat untuk belajar dan belajar di rumah.
Anak-anak, untuk kita memudahkan menghafal nama-nama kitab yang Allah turunkan, silakan anak-anak lihat di slide ini. Jadi silakan anak-anak dihafalkan di rumah nama-nama kitab yang Allah turunkan. Karena apa? Iman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, hukumnya adalah wajib, merupakan rukun iman yang harus kita pegang. Tidak, anak-anak jangan sampai tidak hafal kitab-kitab Allah. Itu yang pertama, nanti di rumah anak-anak dihafalkan, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir juga. Jadi setelah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi yang akhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak ada nabi lagi, sudah tidak ada kitab lagi yang Allah turunkan. Karena kitab Al-Quran itu adalah kitab yang sudah sempurna Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan nabi yang terakhir dari sekian nabi-nabi yang telah Allah turunkan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya nabi, maka itu adalah kebohongan yang sangat besar. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, maka kita tidak percaya kepada kebohongan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak-anak yang soleh dan solehah, kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin, sebagai akhirnya para nabi, sebagai pamungkasnya para nabi, dan tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat bagi umatnya. Maka kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad khususnya, kita dianjurkan supaya kita sering membaca sholawat kepada beliau sebagai rasa cinta kita kepada beliau. Karena siapa orang yang bersolawat kepada Nabi, maka dia adalah tergolong sebagai umatnya Nabi. Maka kita harus senang bersolawat. Dan solawat itu juga pahalanya sangat besar. Jangankan kita, malaikat Allah pun bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikata yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah saja memberikan sholawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat memberikan sholawat kepada Nabi. Apalagi kita sebagai orang manusia, dan apalagi kita juga sebagai umatnya, maka kita harus senang bersolawat. Minimal kita membaca sholawat Jibril, sholawat yang paling pendek, tapi pahalanya juga tidak kalah besarnya. Bagaimana sholawat Jibril itu? Sholawat Jibril itu lafadznya cuma Sallallahu ala Muhammad
Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, itu adalah sholawat Jibril, sholawat paling pendek. Tapi kalau kita rutinkan, itu juga sangat besar sekali pahalanya dan manfaatnya, dan juga faedahnya. Oke, jadi sebagai seorang muslim, maka kita harus cinta kepada Nabi, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah. Sehingga kita hidup ini berada dalam kecintaan Allah dan kecintaan Nabi, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat Nabi dan akan mendapatkan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Anak-anak di mana saja berada, di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan itu terkandung pelajaran-pelajaran yang terpuji. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan itu mengandung pelajaran yang terpuji yang harus kita jadikan pelajaran dan harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membawa ajaran terpuji. Apa saja ajaran terpuji yang terkandung di dalam kitab yang Allah turunkan itu? Ajaran yang terpuji yang pertama yaitu ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Kemudian yang keempat itu adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kalau anak-anak amati gambar di slide ini, anak-anak pasti akan bisa menyimpulkan, akan bisa menceritakan. Atau kalau anak-anak mendiskusikan dengan teman-temannya, dengan kawannya, bisa dikelompokkan dengan teman-temannya di kelas, kemudian anak-anak mengamati gambar ini, maka anak-anak bisa menceritakan gambar ini yang kaitannya dengan ajaran terpuji kepada atau yang terkandung di dalam kitab yang Allah turunkan. Di gambar satu ini, anak-anak lihat, di situ ada gambar orang yang sedang melakukan ibadah sholat. Kemudian di sebelahnya ada gambar orang yang sedang berdoa. Sholat dan berdoa ini merupakan ajaran terpuji yang kaitannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai seorang yang taat, sebagai seorang yang tekun dalam melaksanakan tuntunan agama, perintah agama, maka dia akan taat dalam melaksanakan ibadah. Dan ibadah itu merupakan ajaran terpuji yang kaitannya kepada Sang Kholik atau Sang Pencipta. Berdoa pun seperti itu, termasuk ibadah. Karena berdoa kita itu dianjurkan. Semakin orang itu sering berdoa, maka Allah semakin suka, semakin senang. Semakin orang itu banyak berdoa, maka semakin dekat dengan terkabulnya sebuah permohonan atau sebuah permintaan. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai anak yang soleh dan soleha, maka kita harus membiasakan diri taat beribadah, dan jangan lupa kita juga harus senang
berdoa. Makanya setiap aktivitas kita jangan lupa selalu diawali dengan doa. Minimal dengan bismillah, kemudian diakhiri minimal dengan membaca hamdalah. Kemudian yang kedua, gambar kedua dapat kita amati pada slide PPT yang Bapak tampilkan. Di situ ada seseorang atau ada gambar yang menunjukkan seseorang bertemu di jalan, kemudian bersalaman, bertegur sapa. Nah, ini ajaran yang terpuji yang dapat kita ambil, yang dapat kita pelajari bahwasanya kita itu hidup tidak sendiri. Kita itu hidup bersosial. Maka bersama orang lain kita harus hidup guyub rukun. Kita harus hidup damai. Tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling mengganggu. Tapi kita harus selalu berbuat baik dan damai kepada teman kita, kepada orang lain. Jangan kita mengganggu orang lain. Kemudian gambar yang kedua itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang jatuh dari sepeda atau gambar yang menunjukkan pada seseorang yang sedang jatuh dari sepeda, kemudian ada teman yang datang membantunya, menolongnya, memapahnya. Nah, di situ apa yang dapat kita ambil pelajaran dari situ? Yang dapat kita ambil bahwasanya hidup itu kita dianjurkan saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong terhadap sesama. Ketika ada orang yang sedang tertimpa musibah, maka kita wajib untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling memberikan bantuan. Sehingga kita akan dapat meringankan beban orang lain. Nah, ajaran terpuji seperti ini adalah ajaran terpuji yang kaitannya dengan sesama manusia. Jadi ada ajaran terpuji, ajaran yang mulia yang kaitannya dengan Sang Pencipta atau Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ajaran yang terpuji kepada sesama manusia, yaitu hubungannya dengan sesama manusia. Artinya sama manusia kita harus menumbuhkan sikap damai, harus menumbuhkan sikap tolong menolong di antara sesama. Kemudian lihat gambar yang ketiga. Di situ ada gambar yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang memelihara ternak, memelihara itik, kemudian di situ itik-itik itu, peliharaannya itu diberi makan, diurusi dengan baik, dirawat dengan baik. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa itu ada ajaran yang terpuji kepada hewan. Jadi ajaran terpuji itu bukan hanya kepada manusia saja, bukan hanya kepada Sang Kholik saja, tetapi ajaran terpuji juga kita tunjukkan kepada hewan peliharaan kita. Jadi kalau kita punya peliharaan, maka kita wajib menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Cara kita menjaganya adalah dengan merawatnya, mengurusnya dengan baik. Jangan kita biarkan, apalagi sampai hewan-hewan tersebut itu kurus sehingga mati, maka kita dosa. Maka kita
dengan hewan pun harus punya kasih sayang. Nabi itu kepada kucing itu sangat senang sekali. Kucing itu termasuk atau hewan yang disukai atau disenangi oleh Nabi. Maka kita juga harus sayang kepada hewan. Kemudian gambar yang kedua itu di situ ada gambar yang menunjukkan seseorang yang sedang menyirami bunga. Seorang yang sedang menyirami tumbuhan yang dipeliharanya. Tumbuhan itu juga masuk dalam kategori makhluk hidup. Jadi walaupun tidak bisa bicara, tapi tumbuhan itu juga masuk kategori makhluk hidup. Kalau kita memelihara tumbuhan berupa bunga-bunga yang indah dan sebagainya, maka kita wajib mengurusinya, wajib menjaganya. Bagaimana caranya? Ya dengan cara disiram, dengan cara dipupuk, sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh subur, tumbuh baik. Kalau tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur, dengan baik, itu juga memberikan efek positif. Memberikan efek positif bagi manusia. Mengapa? Karena tumbuhan itu adalah sebagai sumber oksigen. Jadi udara yang kita hirup ini, yang kita hirup itu adalah oksigen. Dan oksigen itu dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhan. Makanya tumbuhan itu menyumbang sangat luar biasa kepada manusia, yaitu berupa oksigen. Maka kita juga harus punya kasih sayang kepada tumbuhan dengan cara menjaga dengan baik. Nah, itu adalah contoh ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Selain itu, di dalam kitab yang Allah turunkan, yaitu ada ajaran terpuji kepada diri sendiri. Jadi di situ ada gambar yang menunjukkan bahwa ada anak yang sedang memotong kuku, kemudian ada anak yang tidak bersekolah, merapikan baju, rapi diri, berdandan. Nah, ternyata ajaran terpuji itu bukan untuk hewan, untuk sesama manusia, untuk tumbuhan, tetapi juga ajaran terpuji itu bisa kepada diri kita sendiri. Memotong kuku itu adalah suatu ajaran yang terpuji. Mengapa? Karena di situ adalah menjaga kebersihan. Jadi kuku-kuku yang panjang itu adalah sebagai sarang kuman-kuman penyakit. Maka ketika kita potong, ketika kita bersihkan, itu akan membersihkan kuman-kuman yang menempel di kuku kita. Nah, itu adalah salah satu ajaran terpuji agar kita hidup bersih. Tapi bukan hanya kuku saja yang harus kita jaga. Kuku saja yang sederhana harus kita jaga, apalagi yang lainnya. Jadi tubuh kita juga harus kita jaga kebersihannya, pakaian kita harus kita jaga kebersihannya, kemudian tempat kita harus kita jaga kebersihannya, lingkungan pun harus kita jaga kebersihannya. Jadi kebersihan itu adalah bagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kalau orang nggak cinta kebersihan, berarti imannya kurang. Imannya kurang. Jadi kita harus menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, kebersihan lingkungan harus kita jaga. Jadi anak-anak di rumah dibiasakan
untuk hidup bersih, untuk hidup sehat. Belajar mandiri, bisa berdandan sendiri, bisa menggosok sendiri, bisa merapikan tempat tidur sendiri. Nah, jadi belajar hidup bersih, kemudian belajar hidup mandiri. Nah, itu adalah ajaran yang terpuji yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim yang cinta akan kebersihan dan kerapian. Jadi itulah materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya anak-anak kelas 5 pada materi atau pelajaran 2 yang dapat anak-anak pelajari, bisa melalui HP ataupun bisa melalui laptop dan sebagainya, sehingga anak-anak bisa belajar di mana saja. Jadi untuk kesimpulan materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Kemudian yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah artinya itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kesimpulannya adalah kitab Allah membawa ajaran terpuji, berupa ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Sang Khalik, berupa ajaran terpuji kepada sesama manusia dan kepada hewan, dan ajaran terpuji kepada tumbuhan serta kepada diri sendiri. Ini cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, khususnya pada anak-anak kelas 5 dan kepada kelas yang lain pada umumnya. Cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.